Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita kembali lagi di Villain Wrestling Update edisi 2 Februari 2021. Seperti biasa, gua akan membawakan update-update terbaru dari dunia pro wrestling. Dan untuk headline video kali ini, ya tentu saja, yaitu hasil daripada Royal Rumble ke-37. Dan gua juga akan membawakan beberapa berita dari WWE dan juga New Japan Pro Wrestling ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ya ke recap show daripada Royal Rumble ke-37 ini. Di mana show ini sendiri pun digelar di tanggal 31 Januari kemarin ya. Dan acara ini pun dibuka dengan kick off ya, dengan tim match antara Nia Jax dan juga Shayna Baszler yang melawan Asuka dan juga Charlotte Flair untuk memperebutkan gelar WWE Women's Tag Team Championship. Dan di pertandingan itu pasangan Nia Jax dan juga Shayna Baszler berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara baru dan menjadi juara untuk kedua kalinya untuk gelar WWE Women's Tag Team Championship. Dan setelah pertandingan itu pun Royal Rumble secara resmi dimulai. Dan untuk pertandingan pertama dari event Royal Rumble tahun 2021 itu dibuka dengan single match ya antara Goldberg melawan Drew McIntyre untuk memperebutkan WWE Universal Championship. Dan pertandingan ini pun berlangsung cukup singkat ya dengan durasi sekitar 2,5 menit. Yang dimana pertandingan ini pun diwarnai dengan signature dan juga finishing move dari masing-masing superstar yang bertanding. Dan Drew McIntyre berhasil mempertahankan gelarnya setelah dia mengakhiri pertandingan itu dengan menggunakan Claymore terhadap Goldberg. Lalu untuk pertandingan kedua ini masih di single match, yaitu antara Sasha Banks yang melawan Carmella untuk memperebutkan Women's SmackDown Champion. Dimana Sasha Banks ini berhasil mempertahankan gelarnya ya untuk kedua kalinya secara beruntun melawan Carmella. Dan langsung kita berlanjut ke pertandingan Royal Rumble yang pertama, khususnya ini untuk divisi wanita. Dimana untuk Royal Rumble wanita kali ini pun dibuka dengan Bayley dan juga Naomi sebagai kontestan nomor 1 dan juga 2. Dan diikuti dengan Bianca Belair sebagai kontestan nomor 3. Tentunya Royal Rumble ini pun tidak akan lengkap ya apabila tidak ada superstar baru ataupun superstar yang lama kembali muncul. Tentu di Royal Rumble wanita kali ini pun ada beberapa superstar dari NXT itu ikut berpartisipasi, yang dimana itu munculnya superstar dari NXT yang pertama muncul itu adalah Shotzi Blackheart yang masuk sebagai kontestan nomor 5 dan diikuti oleh Toni Storm sebagai kontestan nomor 7. Dan tidak hanya superstar dari NXT, ada juga superstar yang mungkin kalian pernah lihat di Ruthless Aggression ini kembali muncul, yang dimulai dengan adanya kembalinya Jillian Hall ya, yang masuk di urutan nomor ke-8 dan diikuti dengan Victoria di nomor ke-10. Dan tentunya superstar wanita favorit kalian, Torrie Wilson, pun kembali mengikuti Royal Rumble tahun ini sebagai kontestan nomor ke-17. Dan selain itu pun NXT tidak cukup hanya mengirimkan Shotzi Blackheart dan juga Toni Storm ya. Mereka juga pun mengirimkan Rhea Ripley sebagai kontestan di Royal Rumble kali ini di nomor ke-14. Dan secara tidak langsung Rhea Ripley ini pun mendominasi Royal Rumble tahun ini dengan cukup banyak mengeliminasi superstar ya di match kalian itu. Ya, selain dari Rhea Ripley, NXT pun mengirimkan Dakota Kai
yang dimana dia masuk di urutan 23. Dan muka lama pun tidak berhenti muncul di Royal Rumble kali ini, yaitu ada Mickie James yang masuk di urutan ke-19 dan juga Alicia Fox yang masuk di urutan ke-21. Dan di Royal Rumble kali ini yang menjadi kontestan nomor ke-30 yaitu Natalya. Dan event ini pun berlangsung hingga membuahkan 4 kontestan akhir, yaitu Natalya, lalu Rhea Ripley, Bianca Belair, dan juga Charlotte Flair. Dan di mana Bianca Belair dan juga Rhea Ripley ini bekerja sama untuk mengeliminasi Natalya. Dan mereka melanjutkan kerjasamanya untuk berusaha mengeliminasi Charlotte Flair. Dan hal tersebut pun membuahkan hasil. Sehingga Bianca Belair dan juga Rhea Ripley itu menjadi 2 kontestan akhir untuk Royal Rumble wanita kali ini. Dan secara mengejutkan ya, di mana Rhea Ripley ini tereliminasi setelah mendapatkan clothesline daripada Bianca Belair. Dan Bianca Belair ini berhasil memenangkan Royal Rumble wanita edisi ketiga di Royal Rumble tahun 2021. Sehingga Bianca Belair mendapatkan hak untuk memperebutkan gelar, baik itu gelar WWE Women Raw Champion ataupun Women SmackDown Champion di WrestleMania nanti ya, di WrestleMania edisi ke-37. Oke. Dan show Royal Rumble kali ini pun berlanjut dengan last man standing match ya, antara Kevin Owens melawan Roman Reigns yang ditemani oleh Paul Heyman untuk memperebutkan gelar WWE Universal Championship. Dan seperti yang sudah diduga, Roman Reigns berhasil mempertahankan gelarnya setelah memberikan guillotine choke ya terhadap Kevin Owens. Dan lalu berlanjut ke main event yang ditunggu-tunggu daripada Royal Rumble kali ini, yaitu Royal Rumble untuk divisi pria. Dan match ini pun dibuka dengan kontestan pertama yaitu Edge dan juga Randy Orton sebagai kontestan kedua. Dan dimana Edge ini pun langsung menyerang walaupun pertandingan ini belum dimulai, karena memang Edge ini memiliki dendam kesumat terhadap Randy Orton gitu guys. Dan match ini pun langsung berlanjut ya hingga Royal Rumble itu dimulai secara resmi gitu ya. Dan Sami Zayn itu masuk ke pertandingan itu sebagai kontestan ketiga. Dan secara langsung dia membantu Randy Orton untuk menghajar Edge dan mencoba untuk mengeliminasi Edge. Tetapi masih gagal. Begitu. Dan di sekitar masuknya kontestan ke-6 yaitu Dolph Ziggler gitu ya, Edge ini menyerang Randy Orton menggunakan meja dan mendiditi daripada Randy Orton ke meja komentator. Sehingga Randy Orton ini harus dibawa keluar ya oleh wasit ya, keluar dari arena pertandingan gitu ya, walaupun dia belum tereliminasi secara resmi dari pertandingan Royal Rumble saat itu begitu. Tentu saja di Royal Rumble pria pun muka lama pun muncul kembali, yaitu munculnya superstar yang sudah lama absen yaitu Carlitos masuk sebagai kontestan nomor 8, lalu juga ada Kane yang masuk sebagai kontestan nomor 18. Dan tentu saja Daniel Bryan yang merupakan mantan tag teamnya daripada Kane ini mencoba bereuni dengan Kane dengan mengajak berpelukan dengan Kane itu ya. Dan Kane pun menyambutnya walaupun diikuti dengan chokeslam kepada si Daniel Bryan gitu. Dan selain Kane ada juga muka lama yaitu Hurricane
Ya, Hurricane, superhero dari WWE yang masuk ke urutan 23. Dan selain muka lama yang muncul, ada juga beberapa superstar yang melakukan debutnya di Royal Rumble kali ini. Yang pertama ini ada Damian Priest dari NXT yang masuk sebagai kontestan nomor 14. Dan juga Dominic Mysterio, anak daripada Rey Mysterio, yang masuk sebagai kontestan nomor ke-21. Dan selain itu juga ada kemunculan superstar yang sudah lama absen ya, yaitu adanya Seth Rollins yang muncul kembali ya di Royal Rumble setelah beberapa bulan ini absen ya karena kelahiran anak pertamanya sebagai kontestan nomor 29. Dan juga kembalinya munculnya Braun Strowman ya di pertandingan resmi ya setelah dia baru saja muncul kembali di SmackDown edisi yang lalu sebagai kontestan nomor ke-30 ya sorry. Dan pertandingan ini pun menghasilkan 4 kontestan akhir secara tanda kutip, yaitu Braun Strowman, Seth Rollins, Edge, dan juga Christian. Dengan catatan Randy Orton ini masih secara legal berpartisipasi di Royal Rumble karena dia keluar dari area pertandingan ini bukan karena tereliminasi tetapi karena cedera. Begitu ya, cedera kayfabe ya, cederanya kayfabe gitu guys. Dan pada saat 4 kontestan akhir ini pun si Seth Rollins ini mencoba mengajak si Braun Strowman untuk bekerja sama untuk mengeliminasi Edge dan juga Christian. Tetapi ajakan Seth Rollins ini tidak digubris oleh si Braun Strowman dan tanpa panjang pikir gitu ya, si Braun Strowman ini langsung menghajar si Seth Rollins gitu. Melihat si Seth Rollins yang tidak berdaya gitu ya, si Edge dan juga Christian ini langsung memanfaatkan keadaan untuk mencoba mengeliminasi Braun Strowman gitu ya. Dan pada saat mereka berusaha mengeliminasi si Braun Strowman ini, Seth Rollins yang mencoba untuk kembali langsung mendorong si Christian gitu. Dan sehingga Braun Strowman dan juga Christian ini tereliminasi secara bersamaan. Dan setelah itu pada saat Seth Rollins ini mencoba untuk mengeliminasi Edge ini, tetapi hal tersebut itu gagal. Dan secara cepat si Edge ini berhasil mengeliminasi Seth Rollins. Dan secara yang telah diduga begitu ya, Randy Orton itu kembali dan langsung memberikan RKO terhadap Edge. Dan langsung mencoba untuk mengeluarkan si Edge daripada ring. Tetapi Edge berhasil membalikkan keadaan dan berhasil memenangkan pertandingan Royal Rumble tahun ini. Sehingga Edge ini menjadi orang kedua setelah Shawn Michaels, di mana dia menjadi penggulat yang masuk ke pertandingan Royal Rumble sebagai urutan nomor 1 dan memenangkan pertandingan Royal Rumble di saat yang sama begitu guys. Dan Edge mendapatkan hak untuk memperebutkan gelar baik itu WWE Universal Champion ataupun WWE World Heavyweight Championship di WrestleMania edisi ke-37 nanti. Dan hal tersebut selebrasi daripada Edge menutup acara Royal Rumble tahun 2021. Oke. Setelah rekap show ini kita berlanjut dengan beberapa berita ya, baik itu dari WWE yang dimana gua akan memulai dari berita daripada adanya update ya, dimana Christian ini tidak hanya akan kembali di event Royal Rumble kemarin, mungkin ada beberapa rencana ya dari WWE untuk Christian di masa yang akan datang.
Walaupun Christian ini tidak dijadwalkan untuk muncul di show Raw edisi 1 Januari kemarin gitu. Dan menanggapi hal tersebut, Big E pun mentis bahwa mungkin ada kemungkinan gitu ya bahwa Big E akan menghadapi Christian gitu ya untuk memperebutkan Intercontinental Championship, di mana melalui postingannya ya di Twitter gitu ya, dia memposting fotonya Big E menghadapi si Christian gitu, dimana bahwa di tahun 2014 yang lalu gitu ya, Christian ini sempat menjadi number one contender untuk Intercontinental Championship yang sedang dipegang oleh Big E pada saat itu. Walaupun pertandingan tersebut itu urung dilaksanakan ya antara keduanya karena masalah cedera kepala yang dialami oleh Christian. Begitu guys. Oke. Dan langsung berlanjut lagi ya, masih dari WWE gitu ya. Yang dimana di acara Raw kemarin ya, di edisi 1 Januari kemarin itu membuahkan number one contender baru ya untuk WWE Women Tag Team Championship, yaitu Lana dan juga Naomi sebagai contender baru gitu. Setelah mereka memenangkan pertandingan dari triple threat tag team match ya, setelah melawan Charlotte Flair dan juga Asuka, dan juga pasangan Menderes dan juga Dana Brooke begitu. Dan setelah itu ada juga berita daripada Xavier Woods yang menantang anggota daripada Retribution, yaitu Reckoning aka Mia Yim ya, yang seperti dikatakan oleh Xavier Woods ya di acara Raw Talk ya, dimana pada saat itu Xavier Woods itu mengatakan bahwa sekarang ini saya di keadaan melawan Retribution itu di posisi 2-2 gitu ya poinnya gitu ya, 2 kemenangan untuk Xavier Woods dan 2 kemenangan untuk Retribution. Dan untuk mengakhiri ininya apa ya, perselisihan antara Xavier Woods dengan Retribution, dia ingin mengakhirinya itu dengan intergender match antara Xavier Woods melawan Mia Yim ataupun Reckoning gitu. Tetapi hal itu pun belum dikonfirmasi karena Mia Yim ini tuh baru saja dikatakan positif terkena penyakit COVID-19 begitu. Dan sekarang Mia Yim itu sedang dalam masa isolasi guys gitu. Dan tentunya ya di Royal Rumble kemarin itu masih menyisakan misteri gitu, karena ada beberapa superstar yang absen gitu, terutama yaitu adanya Jey Uso yang absen di event Royal Rumble kemarin. Dan ternyata dari Wrestling Observer itu mengatakan bahwa Jey Uso absen itu karena dia tidak mendapatkan persetujuan secara medis ya gitu. Jadi mungkin Jey Uso ini sedang mengalami cedera sehingga dia absen di event Royal Rumble kemarin. Dan selain Jey Uso juga ada juga beberapa superstar yang diharapkan untuk muncul di Royal Rumble kemarin itu absen. Seperti Keith Lee ini absen, mungkin dia juga absen ini karena dia sedang mengalami sedang menjalani isolasi, karena in real life bahwa si Keith Lee ini merupakan pasangan daripada Mia Yim gitu guys. Dan selain itu juga Bray Wyatt aka The Fiend juga absen ya di event Royal Rumble kali ini. Dan selain itu ada beberapa superstar SmackDown yang absen ya, baik di acara SmackDown ataupun Royal Rumble kali ini, yaitu ada Robert Roode dan juga Wesley Blake ya gitu. Mereka juga udah absen gitu ya, nggak muncul juga di event Royal Rumble ataupun acara SmackDown gitu. Dan masih di show Raw gitu ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu, Sheamus menghajar Drew McIntyre dengan Brogue Kick-nya pada saat ini ya event promo daripada Drew McIntyre dan juga Edge ya,
pada saat Drew McIntyre ini menanyai Edge bahwa apakah Edge ini akan menggunakan haknya untuk menantang Drew McIntyre ataupun Roman Reigns nanti ya di WrestleMania nanti begitu. Dan pada saat setelah menyerang Drew McIntyre, Sheamus ini sempat diwawancarai. Dia mengatakan bahwa dia sudah lelah dicap sebagai temannya Drew McIntyre. Dia menginginkan untuk mendapatkan title shot untuk gelar yang dipegang oleh si Drew McIntyre begitu. Dan di sesi wawancara itu sendiri tuh ada muncul juga Drew Gulak, dan ini memungkinkan ada kemungkinan ya adanya aliansi baru gitu antara si Sheamus dan juga Drew Gulak gitu. Dan kita tunggu saja ya. Ini merupakan storyline yang cukup ditunggu-tunggu gitu ya antara si Sheamus dan juga si Drew McIntyre. Mungkin ini akan menjadi storyline pengisi ya untuk nanti di event Elimination Chamber nanti gitu ya. Match antara Sheamus dan juga si Drew McIntyre gitu. Selain main show-nya, ini juga ada update ya dari NXT. Lebih tepatnya lagi ini update dari Dusty Rhodes Tag Team Classic ya. Nah, dimana untuk minggu kali ini ya, khususnya di divisi wanita ini udah masuk babak semifinal guys. Dimana nanti untuk minggu ini semifinal pertama itu ada match antara pasangan Casey Catanzaro dan juga Kaden Carter yang akan menghadapi pasangan Dakota Kai dan juga Raquel Gonzalez. Dan lalu untuk semifinal kedua ini ada pasangan Candice LeRae dan juga Indi Hartwell yang akan menghadapi pasangan Shotzi Blackheart dan juga Ember Moon. Dan sedangkan untuk divisi pria ini masih ada lanjutan untuk babak kedua ya, dimana ini ada pertandingan antara Legado de Fantasma yang akan menghadapi Lucha House Party dan juga pasangan Undisputed Era yang diwakili oleh Adam Cole dan juga Roderick Strong yang akan menghadapi Timothy Thatcher dan juga Tommaso Ciampa. Dan pemenangnya baik dari ronde kedua yang akan dipertandingkan di minggu kali ini akan menyusul dua tim yang sudah mendapatkan posisi di semifinal nanti, yaitu MSK dan juga The Young Grizzled Veteran begitu guys. Dan tunggu saja ya guys ya, kita lihat tim mana saja yang akan lolos ke babak selanjutnya. Karena untuk final Dusty Tag Team Classic ini akan digelar di NXT Takeover yang direncanakan ini akan digelar di tanggal 14 Februari nanti guys gitu. Ya, pas hari Valentine gitu. Apakah ini kemungkinan akan kembalinya main event pay-per-view WWE yang dulu, yaitu Saint Valentine Day Massacre gitu ya, akan kembali atau kita lihat aja nanti. Temanya ini untuk NXT Takeover nanti ini belum ditentukan. Dan selain Dusty Tag Team Classic ya, final Dusty Tag Team Classic yang akan digelar di NXT Takeover nanti, ada satu match yang sudah dipastikan, yaitu triple threat match ya untuk memperebutkan NXT Women's Champion antara Io Shirai, Toni Storm dan juga Mercedes Martinez begitu guys. Oke, kita cukupkan berita dari WWE. Kita berlanjut ke berita dari New Japan Pro Wrestling ya guys ya. Dimana lebih tepatnya lagi ya untuk berita yang pertama ini di show New Japan Strong gitu ya. Dimana ini Jon Moxley ini muncul kembali di New Japan dengan menyerang El Phantasmo, Hikuleo dan juga Kenta. Dan hal tersebut pun memastikan pertandingan antara Jon Moxley dan juga Kenta ya yang sudah ditunggu cukup lama gitu ya untuk memperebutkan gelar IWGP US Heavyweight Championship yang oleh New Japan ini pun diumumkan akan digelar di event New Beginning USA
di tanggal 26 Februari nanti. Dan seperti yang direncanakan oleh New Japan bahwa event New Beginning USA ini pun akan digelar 2 malam, yaitu tanggal 19 dan juga tanggal 26, di mana di tanggal 26 itu si Jon Moxley dan juga Kenta yang sebagai main eventnya. Dan untuk tanggal 19 ini ya, untuk main eventnya itu adalah Phantasmo yang akan menghadapi Lioras gitu guys. Dan tidak cukup di situ gitu ya. Kita mendapatkan kejutan lagi ya dari New Japan gitu ya. Lebih tepatnya dari Jay White. Yang secara tiba-tiba muncul kembali di event Road to New Beginning dengan menyerang Tomohiro Ishii dan diikuti dengan wawancaranya gitu ya, bahwa dia ingin menantang si Tomohiro Ishii ya untuk bertanding di event New Beginning nanti begitu guys. Dan hal tersebut itu menutup spekulasi bahwa si Jay White ini apakah bergabung dengan WWE ataupun akan bergabung dengan AEW seperti orang-orang ramai bicarakan ya di beberapa minggu terakhir. Karena pernyataan Jay White ya pada saat di event Wrestle Kingdom 15 kemarin, yang dia katakan bahwa dia ingin merasa cukup gitu ya dengan New Japan Pro Wrestling setelah perlakuan New Japan Pro Wrestling terhadap si Jay White dan kemunculan terakhirnya di event New Year Dash gitu ya di kemunculan terakhir New Year Dash. Muncul spekulasi bahwa si Jay White ini akan bergabung WWE gitu ya ataupun AEW begitu. Dan kemunculannya di event Road to New Beginning ini menutup semua spekulasi. Sehingga the Jay White era of Bullet Club ini masih berlanjut guys. Dan berita mengenai Jay White ini mengakhiri video Villain Wrestling Update kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Lalu apabila kalian ada masukan untuk Villain Wrestling Update, silahkan isi kolom komentar ya. Dan apabila kalian ingin menonton video-video dari channel ini, silahkan subscribe ya guys ya. Dan gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. See you in the next video.